Bismillahi walibni warohil kudus al-ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Salam sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube, dan teman-teman boleh memberikan komentar dan dukung saya supaya selalu bersemangat dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, terbongkarlah apa yang menjadi trik daripada Daniel Mananta. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana seorang muslim yang justru lebih memahami apa yang dimaksud oleh Daniel mengenai Yesaya 44 ayatnya yang ke-10 sampai 20 kalau tidak salah, mengenai tentang kayu, patung, dan segala macam itu. Nah, kali ini justru menampol Daniel dan juga Ustadz Abdul Somad, bagaimana mereka berbarengan dan Daniel menyetujui apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Nah, sahabat yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat realitanya. Isunya memang sepertinya Daniel ini sedang berhalusinasi, dan itu lahir secara otomatis di berbagai podcast yang ia datangi sebagai narasumber. Ini teman-teman, videonya jangan skip supaya teman-teman mendapatkan informasi yang lengkap, dan mari kita bahas. Ini dia teman-teman. Semuanya, hari ini saya ingin membahas soal isu jin kafir reborn. Saya pikir cuma Innova yang bisa reborn. Ternyata jin kafir juga bisa gitu. Karena seingat saya, isu soal jin kafir ini dulu dipopulerkan sama Ustadz Abdul Somad beberapa tahun yang lalu. Dan gara-gara pernyataan ini, Ustadz Abdul Somad jadi gak bisa masuk Singapura, karena menurut Singapura, dia nggak bisa menerima pendakwah yang menyerang atau menjelek-jelekan keyakinan umat agama yang lain gitu. Karena bagi Singapura, tindakan-tindakan yang seperti itu mengancam keamanan negara mereka. Jadi ketika Ustadz Abdul Somad coba masuk Singapura, langsung dikeluarin gitu, langsung nggak diterima. Nah, sekarang ini juga dibahas lagi, dibicarakan lagi gara-gara Daniel Mananta. Jadi Daniel Mananta ini seorang artis yang dulu biasa kita kenal sebagai seorang host di Indonesian Idol gitu. Nah, sekarang dia muncul dengan pernyataan di videonya yang mengatakan bahwa dia sepakat setuju dengan pernyataan Ustadz Abdul Somad. Ini Daniel apa tujuannya gitu? Apa dia pengen dapat surat juga dari Singapura? Biar keren gitu kan, dapat surat dari negara. Dari negara tetangga. Ya, karena videonya Daniel ini beredar di banyak platform di sosial media gitu ya, terutama di banyak grup WhatsApp, dan kemudian ini menjadi perbincangan atau perdebatan antar banyak orang gitu. Dan saya pikir apa yang dinyatakan oleh Daniel ini kayaknya ada yang salah dan miss atau nggak masuk akal gitu, karena di awal Daniel ini menjelaskan soal unclean spirit atau roh halus jahat yang ada dalam patung katanya. Lalu kemudian dia mengklaim bahwa ya bodoh sekali kalau kemudian kita menyembah-nyembah patung katanya. Jadi, tapi buat kalian yang pengen komentar, sebelum komentar, baca dulu Yesaya 44 di ayat 13 sampai 20. Baru kalian komentar katanya. Karena di situ dijelaskan bahwa kita tuh nggak boleh nyembah-nyembah berhala. Kita nggak boleh nyembah kayu yang kita buat sendiri katanya. Dan bagi saya gitu ya, dari pernyataan Daniel ini nggak masuk akal gitu, karena ada dua pernyataan. Pertama soal unclean spirit, dan kemudian kedua penjelasan soal kayu. Ini kan gak ada hubungannya gitu. Dan setelah saya baca di Yesaya 44 ayat 13 sampai 20, itu agak panjang bahasanya gitu. Dan saya juga tanya-tanya teman-teman saya yang pendeta gitu, meminta penjelasan terkait ayat-ayat ini sebenarnya apa maksud dan penjelasan atau penafsirannya gitu. Akhirnya saya menemukan satu kejanggalan dari pernyataan Daniel, satu kesalahan logika yang coba dia sampaikan untuk mengelabuhi banyak orang yang gak nyadar dengan pernyataan Daniel. Karena Daniel bicara soal unclean spirit dengan dalil Yesaya 44. Nggak ada hubungannya padahal. Di Yesaya 44 ayat 13 sampai 20 itu sama sekali tidak membahas soal unclean spirit. Nggak ada. Nggak ada gitu. Di Yesaya 44 ayat 13 sampai 20 itu hanya menjelaskan soal penggunaan kayu. Jadi ceritanya itu soal seseorang menggunakan kayu untuk menghangatkan diri, untuk membakar roti, lalu kemudian sebagian sisanya digunakan untuk menyembah kayu itu, digunakan untuk simbol-simbol sesembahan gitu. Dan itu dalam Alkitab itu dilarang gitu, karena umat Kristen itu dilarang menyembah berhala gitu. Dan sejauh ini gitu ya, dari penjelasan Yesaya 44 ayat 13 sampai 20 itu ya sudah sesuai dengan umat Kristen atau umat Katolik di Indonesia gitu kan. Mereka kan nggak nyembah patung-patung itu gitu. Bahwa kemudian di gereja ada patung salib, ada patung Bunda Maria, ada patung Yesus dan sebagainya. Itu kayaknya sebagai sebuah penegasan bahwa itu adalah gereja, itu adalah tempat ibadah dengan segala simbol-simbol itu gitu. Ya itu biasa aja. Di semua bangunan juga ada simbol-simbolnya gitu.
di bangunan McD misalkan ada logo M-nya untuk menegaskan bahwa itu McD gitu ya. Di KFC beda lagi gitu. Meskipun sebenarnya secara bangunan kadang-kadang ya mirip-mirip gitu ya. Atau cuma beda warna saja gitu. Jadi di gereja pun saya pikir juga sama gitu. Ketika ada simbol-simbol atau lambang-lambang itu hanya untuk sebuah penegasan bahwa ketika umat datang ke dalam gereja itu, mereka diingatkan bahwa mereka sedang berada di dalam gereja, bukan di tempat umum yang bisa melakukan apa saja gitu. Makanya kemudian adalah logo-logo atau simbol-simbol itu. Di agama Islam juga sama gitu. Di rumah ibadah, di masjid juga ada logo-logo atau simbol-simbol yang biasa kita lihat biasanya gitu ya. Ya mulai dari tulisan kaligrafi, dari tulisan Allah dan Muhammad gitu ya. Itu bukan untuk kita sembah-sembah, enggak gitu. Tapi sebagai sebuah penegasan bahwa ini rumah Allah, ini rumah ibadah. Di gereja juga seperti itu gitu. Dan saya melihatnya berdasarkan apa yang saya lihat dari teman-teman saya yang umat Kristen gitu ya. Sejauh ini ya mereka nggak nyembah-nyembah patung itu. Ya mereka beribadah dengan cara yang seperti itu gitu, datang ke gereja, tapi mereka nggak nyembah-nyembah gitu, enggak gitu. Jadi kalau Daniel bilang bahwa bodoh sekali kalau ada orang menyembah-nyembah patung salib atau sebagainya gitu ya, ini dia sedang berbicara soal apa? Atau sedang berbicara soal keyakinannya sendiri yang selama ini salah selama berpuluh tahun. Karena mungkin dia selama ini nyembah patung, bisa saja gitu, mana tahu gitu, mana tahu dia punya keyakinan yang berbeda dari umat Kristen yang lain. Jadi gara-gara videonya Daniel ini saya jadi tanya-tanya ke teman-teman atau teman-teman pendeta terkait hal ini gitu, dan saya mendapat sebuah penjelasan yang menarik terkait apa yang ada dalam Kristen atau dalam Alkitab gitu ya. Ya kita bertetangga ya biasa saja gitu, kita tanya tentang apa keyakinan mereka, bagaimana pendapat mereka, itu boleh-boleh saja gitu. Jangan kemudian karena kita berbeda agama terus kemudian kita menyalahkan satu sama lain gitu. Bertanya itu nggak apa-apa, bertanya kepada ahlinya, kepada orang yang mengetahuinya gitu. Tapi kalau kamu agamanya Kristen terus kemudian ngajinya kepada Ustadz yang selama ini juga kontroversial atau ditolak sama Singapura, yang dianggap bagian dari orang-orang yang ekstremis atau menolak keberagaman, ya ini udah jelas salah gitu. Kalau ngajinya sama Ustadz yang bener, misalkan kayak Habib Lutfi, Gus Dur dulu gitu ya, atau Habib-Habib yang lain gitu, mungkin ya bisa bener gitu pemahamannya. Tapi kalau ngajinya kepada Ustadz yang salah, ya bisa salah. Ya karena kalau Daniel berbicara soal Yesaya 44 yang menjelaskan soal kayu yang digunakan untuk kayu bakar atau menghangatkan badan atau membakar roti gitu ya, itu kan cuma sebagai sebuah cerita untuk menjelaskan bahwa kegunaan kayu itu bisa beragam, bisa dimanfaatkan untuk banyak hal gitu. Tapi kalau kemudian kamu gunakan untuk disembah-sembah, ini yang salah, ini yang tidak dibolehkan. Itu penjelasan dari Yesaya 44 gitu. Nah, dalam hal ini kalau kita melihat rumah-rumah ibadah misalkan, ya yang namanya benda, yang namanya kayu, ya itu sama-sama aja gitu. Di semua rumah ibadah ya kadang-kadang ada kayunya. Entah itu untuk pintu atau untuk penutup di atasnya gitu kan, menggunakan kayu gitu. Nah, yang namanya rumah ibadah atau rumah-rumah yang lain, itu kan sebenarnya menggunakan benda-benda atau barang-barang yang sama. Barang-barang ini adalah memiliki sifat yang ya gak ada nilainya gitu. Sifat sebagai sebuah benda gitu. Sama seperti misalkan semen, batu, itu kan sifatnya benda gitu ya. Lalu kemudian manusia memberikan nilai, bentuk, dan identitas ketika mereka bentuk sesuatu. Ketika menjadi masjid misalkan menjadi rumah Allah. Tapi ketika menjadi rumah KPR misalkan, rumah warga misalkan, yaitu menjadi rumah warga gitu. Apa yang membedakan antara rumah warga dengan rumah Allah ini, rumah ibadah ini? Sama aja kalau dari sisi materialnya gitu, sama-sama pakai besi, pakai batu, pakai semen, pakai bata. Tapi manusia memberikan identitas, memberikan nilai kepada masing-masing rumah itu gitu. Jadi penjelasan soal kayu di Yesaya itu ya soal manfaat saja gitu. Manfaat dan nilai yang bisa digunakan oleh manusianya gitu. Dan itu sama sekali nggak ngebahas soal jin kafir atau unclean spirit yang disampaikan sama Daniel Mananta gitu. Dan kalau Daniel itu bingung soal kenapa kemudian di Kristen atau di gereja itu ada simbol-simbol yang semacam itu, ya saya juga jadi bingung gitu, kenapa orang Kristen ada yang bingung. Sementara saya yang Muslim, yang sejak lahir sudah terlahir Muslim gitu ya, dengan teman-teman saya yang banyak orang Kristen, beberapa diantaranya juga pendeta gitu ya, saya nggak bingung gitu dengan kenapa gereja ada patung-patungnya. Gitu. Kenapa orang Kristen sendiri, Daniel Mananta, malah bingung. Ya, karena yang namanya benda itu ya cuma soal sifat kebendaan saja, sama seperti uang lah misalkan gitu ya. Uang itu ya kertas gitu kan. Uang yang ada di tangan kita yang berharga jutaan rupiah atau ratusan juta atau miliaran itu adalah uang kertas yang sama atau kertas yang sama seperti yang digunakan untuk membungkus nasi bungkus misalkan. Ada juga kan nasi bungkus yang pakai kertas gitu kan. Ya itu kan sama-sama kertas sebenarnya, tapi kemudian kenapa uang itu lebih bernilai dibandingkan
apa namanya, pembungkus nasi bungkus itu? Ya karena manusia memberi nilai kepada kertas ini gitu, memberikan pembeda, memberikan identitas, sehingga kita ketika menggunakan masing-masing kertas ini menjadi berbeda juga. Ya sama seperti kayu-kayu tadi gitu. Kayu ketika dibentuk menjadi logo salib misalkan, itu menjadi sebuah simbol bahwa itu adalah simbol umat Kristen gitu. Tapi ketika kayu dijadikan kursi, ya berarti otomatis fungsinya sebagai tempat duduk. Nah, kalau Daniel bingung dengan apa namanya sifat benda ini gitu ya, ya sebenarnya selama ini dia kemana aja tuh kok sampai bingung. Kenapa gara-gara ikut Ustadz Somad jadi bingung dia soal kebendaan? Dan karena ini saya cut dulu karena videonya, karena baterainya saya lupa cas, jadi saya coba ganti lagi. Oke, lanjut gitu ya. Jadi ketika Daniel kebingungan dengan pernyataan dirinya sendiri terkait Yesaya yang sebenarnya nggak menjelaskan soal unclean spirit sama sekali gitu ya, itu hanya menjelaskan soal kegunaan kayu-kayu itu bisa digunakan untuk kayu bakar, untuk menghangatkan diri, untuk bisa bakar roti dan sebagainya gitu, dan kemudian dipertanyakan kalau untuk disembah ini ya nggak boleh, kalau dijadikan berhala itu nggak boleh. Itu yang penjelasan dari Yesaya. Jadi kalau Daniel kemudian kebingungan dengan penjelasannya sendiri gitu ya, yang kemudian meyakini di patung itu ada unclean spirit dengan ayat Yesaya yang sebenarnya nggak menjelaskan soal itu, saya nggak ngerti kenapa Daniel berbicara seperti itu. Tapi dalam pantauan saya, karena saya juga ngikutin soal Indonesian Idol gitu ya, jadi kalau di konten-konten saya itu kadang-kadang saya tiba-tiba nyanyi, itu karena saya percaya diri gitu, karena ketika nonton Indonesian Idol ternyata banyak ya suaranya yang biasa-biasa aja, pede untuk ikut Indonesian Idol. Nah, saya ngerasa di panggung Pakar Mantan ini saya tanpa beban gitu, bebas-bebas aja gitu. Lawang yang lebih jelek dari saya bisa masuk Indonesian Idol kok. Jadi saya memang ngikutin soal Daniel Mananta ini sejak beberapa tahun yang lalu, dan ketika Daniel itu tidak menjadi host lagi di Indonesian Idol dan sekarang juga dibahas lagi di beberapa podcast terkait itu gitu ya, saya melihat memang Daniel ini seperti berhalusinasi gitu, karena dia sempat menjelaskan bahwa ketika dia mundur, bahasa dia mundur dari Indonesian Idol, dia itu merasa mendapatkan bisikan-bisikan cukup sampai season 10 saja katanya. Makanya kemudian dia setelah itu memutuskan untuk mundur katanya. Dan setelah itu muncullah cerita-cerita baru lagi bahwa kata dia terinspirasi dengan cerita pengorbanan Nabi Ibrahim yang mengorbankan anaknya, lalu kemudian dia kait-kaitkan dengan bisikan yang dia dapat tadi, seolah-olah bisikan itu adalah bisikan dari Tuhan. Ini gimana caranya dia mengidentifikasi itu bisikan dari Tuhan atau dari makhluk yang lain gitu? Atau jangan-jangan itu cuma suara hati dia sendiri saja yang merasa capek atau malas untuk bekerja di rutinitas, atau yang itu saja sejak 10 tahun terakhir. Gimana cara dia mengidentifikasi gitu? Tapi ketika dia mengaitkan dengan cerita pengorbanan Nabi Ibrahim dan sebagainya, banyak orang yang kemudian terpengaruh dengan Daniel gitu, salut dengan Daniel gitu ya, memuji-muji Daniel Mananta, padahal sebenarnya itu lagi-lagi nggak ada kaitannya gitu. Pengorbanan Nabi Ibrahim dengan kepada anaknya gitu, mengorbankan anaknya, itu tidak pernah sama dengan Daniel yang katanya mundur dari Indonesian Idol. Tidak pernah sama gitu. Dan bisikan-bisikan itu kualitasnya tidak akan pernah sama dengan pesan yang diterima oleh Nabi Ibrahim gitu. Apalagi belakangan setelah saya coba telusuri lagi, ternyata Indonesian Idol itu bukannya Daniel yang mundur dari Indonesian Idol gitu, tapi pihak RCTI, pihak Indonesian Idol lah yang memang memutuskan untuk tidak menggunakan Daniel Mananta lagi, karena mereka membutuhkan penyegaran, karena mereka membutuhkan sebuah hal yang baru gitu. Makanya kemudian mereka pilih Boy William. Dalam alasan mereka, logis saja gitu, karena Boy William adalah seorang artis, YouTuber dengan follower yang sangat banyak, dengan segmen anak-anak muda yang begitu luar biasa gitu ya. Makanya kemudian dipilihlah Boy William dengan pertimbangan-pertimbangan tadi. Terutama follower YouTube-nya itu sudah jutaan menurut pihak Indonesian Idol gitu ya, menurut penjelasan pihak terkait. Makanya mereka jadi pakai Boy William gitu. Jadi status Boy William itu bukan menggantikan Daniel Mananta, enggak gitu. Tapi memang ditunjuk untuk menjadi host Indonesian Idol. Bahwa Daniel dengan segala halusinasinya yang mengklaim bahwa dirinya sebenarnya mengundurkan diri atau tidak mau lagi menjadi host, saya nggak ngerti. Dia mungkin juga dapat bisikan lagi dengan alasan itu gitu ya. Ya karena kenyataannya sebenarnya Daniel bukannya mengundurkan diri gitu, tapi emang nggak dipilih karena Indonesian Idol membutuhkan kebaruan atau penyegaran. Nah, dari cerita ini makanya kemudian Daniel Mananta itu kan belakangan jadi bikin YouTube juga gitu. Untuk apa? Ya dia berkaca dengan kegagalan dia mempertahankan posisinya sebagai host Indonesian Idol selama 10 season, kemudian tiba-tiba digantikan dengan Boy William. Itu kan dia jadi apa ya?
jadi nyadar bahwa dia ini harus punya sesuatu gitu. Dia harus punya semacam channel yang ya kurang lebih sama lah seperti Boy William untuk dijadikan sebagai pertimbangan kepada produser atau pihak-pihak industri stasiun TV gitu ya, untuk agar dia menjadi host lagi ke depannya gitu. Jadi halusinasi Boy William yang dengan setan-setanan, yang soal bisikan-bisikan itu sebenarnya sudah ada sejak ketika dia sudah nggak dipakai lagi sama Indonesian Idol gitu. Tapi dengan kehadiran UAS, Ustadz Abdul Somad, yang berbicara soal di salib itu ada jin kafir dan sebagainya, itu semacam apa ya, semacam bensinnya lah gitu ya, untuk membakar, untuk kembali mengait-ngaitkan dan menyamanyamakan persepsi antara Daniel dengan apa yang disebut sebagai bisikan-bisikan halus itu. Itu cuma nyama-nyamain aja, cocok logi aja gitu. Jadi bagi saya Daniel Mananta itu ya apa ya? Dia cuma menyamanyamakan saja. Dan dalam kekhawatiran saya gitu ya, saya khawatir terus terang kalau Daniel ini menggunakan panggung ini, panggung Ustadz Somad dan kelompok Islam tertentu gitu ya, yang pengikutnya Ustadz Abdul Somad, untuk dijadikan batu loncatan bagi dia gitu. Karena dia ketika tidak menjadi host Indonesian Idol lagi, dia bukan siapa-siapa. Oke lah, dia main film, bintang iklan dan sebagainya, tapi puncak karirnya, penyebab dari semua karya-karya film atau iklan itu awalnya atau sumber energinya adalah Indonesian Idol. Ketika dia tidak dipakai lagi, dia otomatis hilang dari peredaran itu, udah nggak dipakai lagi gitu. Jadi nilai tawarnya Daniel Mananta itu sekarang turun dari sisi keartisannya gitu. Nah, kalau sekarang dia kemudian menyinggung-nyinggung soal patung salib dengan segala kontroversinya dengan Ustadz Abdul Somad dan kemudian menjadi pembicaraan publik lagi, memang secara popularitas itu akan menaikkan nama dia. Tapi di sisi lain, ini juga harus hati-hati. Apakah maksud Daniel itu hanya sebatas untuk menjadikan Ustadz Somad dan jamaahnya sebagai batu loncatan saja, atau dia punya maksud yang lain yang kita nggak ngerti gitu ya. Tapi bagi saya beginilah, kalau memang Daniel itu menganggap bahwa agama lain atau orang yang berkeyakinan lain itu salah dan sebagainya, atau dianggap bodoh dan sebagainya gitu ya, pertanyaan saya sebenarnya simpel saja gitu. Kalau kamu yang meyakini satu keyakinan yang baru atau yang sama dengan Ustadz Abdul Somad atau sama dengan saya, ya silakan saja ikut keyakinanmu, ikut apa yang kamu yakini, boleh-boleh saja gitu, terserah gitu. Tapi kalau kamu menyalahkan, untuk siapapun ya, ini nggak cuma buat Daniel, untuk siapapun yang menyalahkan umat beragama yang lain, atau orang yang beragama berbeda, yang menyembah berbeda dengan kita, atau beribadahnya berbeda dengan kita, saya punya satu pertanyaan penting gitu ya. Satu pertanyaan yang ini bisa membuka banyak cerita di belakangnya. Pertanyaannya adalah begini. Dalam Islam, dalam hadis dan dalam Al-Quran gitu ya, itu dijelaskan terkait proses pembentukan manusia. Jadi manusia itu dibentuk dari prosesnya gitu ya, dari mulai berhubungan seksual dan kemudian masuk benih itu dan kemudian terjadi pembuahan dan sebagainya. Nah, ketika hamil seorang ibu memasuki usia 16 minggu atau beberapa puluh hari gitu ya, ini dalam prosesnya itu kemudian ditiupkan ruh gitu ya oleh malaikat yang disuruh oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, faktanya adalah setiap bayi yang lahir itu akan ikut agama dari orang tuanya. Kalau orang tuanya Islam, dia akan Islam. Orang tuanya Kristen, dia akan Kristen. Orang tuanya Hindu, dia akan Hindu. Orang tuanya Buddha, dia akan Buddha. Pertanyaannya adalah, malaikat yang meniupkan ruh kepada bayi yang ada dalam perut ibu itu diperintah oleh Tuhan yang mana? Tuhan Kristen kah, Islam kah, Buddha kah, Hindu kah, atau yang mana? Ataukah jangan-jangan Tuhan kita sebenarnya cuma satu? Dan itu yang ada dalam keyakinan agama Islam. Qul huwallahu ahad. Cuma satu. Gak ada yang lain gitu. Bahwa ada banyak agama, iya, itu hanya cara bagi mereka untuk beribadah dan sebagainya. Ini bahasanya bisa panjang, tapi saya ragu untuk menjelaskan di publik seperti ini. Tapi pertanyaannya ya kayak gitu. Kalau misalkan ada bayi kandungan yang lahir dari rahim orang tua yang Hindu, Buddha, Kristen, dan Islam gitu ya, ketika malaikat meniupkan ruhnya, kira-kira malaikat itu ditunjuk oleh Tuhan yang mana? Kalau kalian bisa jawab, ya mungkin kita sudah satu frekuensi. Nanti bahasan lain saya pikir-pikir dulu untuk dibahas soal ini. Tapi pada intinya, bagi Daniel Mananta dan siapapun yang suka menjelek-jelekan, menyalah-nyalahkan keyakinan agama yang lain yang ada di negeri ini, yang ada di bumi ini, ya silahkan jawab saja pertanyaan itu gitu ya. Sebelum kalian bisa menjawab, nggak usah menjelek-jelekan. Karena ternyata kalian levelnya nggak sampai untuk menjelek-jelekan atau menyalahkan agama yang lain. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Ya, mohon maaf kalau bahasanya agak berat atau mungkin susah untuk dipahami, dan mohon maaf karena beberapa video. Oke, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita dapat mendengar dengan baik apa yang disampaikan oleh Mas Alip ya. Dia seorang muslim, tetapi dia boleh menjelaskan
baiklah, karena memang dia mengakui sebelum dia membahas ini, dia sudah bertanya kepada teman-temannya pendeta atau orang Kristen mengenai ayat yang dirujuk oleh Daniel Mananta sebagai tolak ukur untuk menyimpulkan bahwa ada jin kafir atau unclean spirit di dalam patung, dan dia menyetujui apa yang disampaikan oleh Ustadz yang sudah radikal dan ditolak di Singapura, dan itulah yang disimpulkan oleh Daniel. Nah, pengulasan daripada Mas Alif ini begitu baguslah, karena dia memang sebelum membahas dia bertanya kepada orang yang mengerti. Misalnya kalau saya pengen mengetahui soal Nabi Muhammad SAW atau Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin saya bisa belajar dari buku-buku, membaca Quran secara langsung atau membaca hadis secara langsung. Tetapi untuk lebih detailnya, saya harus bertanya kepada pakarnya, kepada orang yang mumpuni di situ, sebelum saya memberikan pernyataan-pernyataan supaya tidak salah menyampaikan. Itulah yang tidak didapatkan oleh si Daniel, sehingga dia langsung begitu sembrono lalu menyimpulkan dalam ketidaktahuannya ada unclean spirit di dalam patung, dan dia menyetujui apa yang disampaikan Ustadz Abdul Somad yang sudah ditolak di Singapura karena pernah mengatakan di dalam salib ada jin kafir, dan itu bernuansa radikal. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ini yang menjadi perbincangan hangat. Nah, mungkin orang-orang akan bertanya nih, kenapa kok Daniel sampai seperti itu? Lantas saya juga seperti itu sebenarnya, tapi saya belum bisa menyimpulkan atau memberikan pendapat bahwa ada efek dari followers yang ingin dicapai oleh si Daniel ini. Karena dulu-dulu juga saya bertanya, kenapa kok si Daniel Mananta ini tidak dipakai lagi di Indonesian Idol, ada apa? Nah, setelah beberapa hari Daniel Mananta mengeluarkan statement itu dengan PD-nya, lalu dia tampil lagi di podcast orang lain dan mulai bercerita tentang pengalaman spiritualnya. Jadi, teman-teman, apa yang disampaikan oleh Mas Alif ini merupakan dasar berlogika yang sangat bagus, dan itulah yang pernah saya pikirkan, tapi saya tidak mau mengucapkan karena Mas Alif ini yang barusan kita putar itu sudah menyampaikan, maka saya juga mengambil pendapatnya itu. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kemungkinan memang seperti itu. Kan Ustadz Somad ini banyak sekali diikuti orang dan banyak sekali followernya. Dengan Daniel mencoba untuk mencari informasi ke sana, menghadirkan ini yang justru misalnya kayak Ustadz Abdul Somad ini kan salah satu Ustadz yang sebenarnya tanda kutip di Indonesia itu radikalis, kan? Seperti itu ya. Nah, dan itu sudah termasuk dalam bagiannya, makanya ditolak di Singapura. Nah, bagaimana Daniel Mananta dapat menghadirkan seorang Ustadz Abdul Somad, dan itu sebuah kebanggaan bagi orang-orang tertentu yang mendukung Ustadz Abdul Somad, dan itu akan menjadi followers daripada si Daniel Mananta. Besok-besok saya nggak tahu apakah nih si Daniel Mananta menjadi Ustadz Daniel. Saya tidak tahu, tetapi arah-arahnya memang sampai ke sana. Atau Daniel Mananta pengen meraup followers dari perkataan-perkataannya, sehingga dia berkata dengan secara langsung dan lugas, saya setuju apa yang diucapkan oleh diucapkan oleh Ustadz Abdul Somad bahwa di patung itu ada jin kafir. Nah, ini langsung menimbulkan reaksi dari beragam orang yang pendukung Ustadz Abdul Somad dan juga muslim-muslim di channelnya. Ternyata Daniel Mananta lebih pintar dibandingkan orang Kristen. Saya menegaskan, Mas Alif ini lebih pintar, jauh lebih pintar dan lebih bijaksana dibandingkan Daniel Mananta dan Ustadz Abdul Somad. Kenapa? Karena dia bertanya dulu kepada ahlinya sebelum membahas sesuatu. Apakah Ustadz Abdul Somad ahli di bidang Alkitab? Tentu tidak. Apakah Daniel Mananta ahli? Tidak sama sekali. Dia menafsirkan, dia mengartikan secara liar apa yang dia tidak ketahui. Dan Mas Alif ini menampolnya bahwa dia berkata, saya seorang muslim yang baru lahir, saya seorang muslim dari kecil, harusnya saya harus belajar dari orang-orang Kristen. Harusnya saya yang mempertanyakan kok ada patung, kok ada salib di gereja atau lain sebagainya. Kenapa kok Daniel yang sudah menjadi Kristen, justru dia yang nggak paham tentang apa yang ada di
gereja, apa yang ada di patung, apa yang ada di salib. Kok dia yang Kristen selama ini dia tidak paham tentang itu? Justru saya seorang Muslim ngerti bahwa itu bukan menyembah, bahwa di situ tidak ada jin kafir atau unclean spirit. Nah, ini teman-teman yang luar biasa. Nah, jadi narasi-narasi ini ya bisa, semua orang bisa memberikan pendapat bahwa Daniel Mananta sedang ingin meraup followers untuk mengikuti jejak daripada host-host Indonesian Idol yang saat ini begitu bisa memakai bahasa-bahasa yang anak muda banget. Dan apa yang disampaikan oleh Mas Alif itu dapat dipikirkan dan direnungkan baik-baik. Dan kita lihat teman-teman, dengan viralnya Daniel Mananta itu cukup membuktikan dia banyak mendapatkan sesuatu atau follower yang begitu banyak. Karena pendukungnya Somad pasti akan datang ke dia. Oh, Daniel Mananta mengalap, Daniel Mananta setuju bahwa di patung itu ada jin kafir, unclean spirit, dan lain sebagainya. Semua channel-channel Islam membahas si Daniel Mananta, otomatis dia akan mendapat reward kunjungan kepada channelnya dia dan banyak diikuti orang. Itu sesuatu hal yang merugikan diri sendiri. Nah, teman-teman, mari kita berpikir cerdas. Menghormati orang lain, menghormati ajaran lain, dan secara khusus, kalau kamu tidak mengerti apa yang kamu pelajari, apa yang kamu ingin sampaikan, tanya terlebih dahulu seperti Mas Alif itu. Sebelum menyampaikan, dia bertanya dulu kepada rekan orang Kristen, lalu dia menyampaikan supaya tidak salah menafsirkan atau mengartikan. Nah, dari sini kita tahu teman-teman, bahwa untuk suatu popularitas orang bisa menjadi botol. Untuk menjadi seorang mendapatkan followers banyak atau sesuatu hal yang hebat, orang bisa kehilangan akal sehat. Bahkan sampai menyetujui hal-hal yang tidak ada dalam kekristenan, seperti yang disampaikan oleh Daniel Mananta. Dia setuju apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Teman-teman, mari tetap memakai akal sehat supaya kita tidak salah memahami ajaran orang lain, dan kita tetap mengerti, belajar sungguh-sungguh tentang keyakinan kita masing-masing. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya, subscribe, share, komen, like sebanyak mungkin. Bye-bye.